Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir memenuhi undangan kami pada acara sosialisasi layanan teknis pencantuman gelar. Eh, Insya Allah nanti akan dipandu oleh Pak Sutandi dan Mas Aris dan mungkin saya sebagai moderator. Eh, untuk selanjutnya barangkali untuk mengsingkat waktu, mohon arahan dan juga petunjuk dari Ibu Kaban sekaligus membuka kegiatan ini, Bu. Baik, kita mulai saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar nggak suara saya, Paris? Wanto. Terdengar, Bu. Oh, mantap, Bu. Baik. Eh, yang saya hormati seluruh peserta yang hadir bersama kami pada hari ini berkaitan dengan sosialisasi untuk pencantuman gelar bagi ASN. Terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu yang hari ini bergabung bersama kami. Ini adalah kegiatan kami yang memang akan rutin kami lakukan. Kami akan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan berkaitan dengan manajemen kepegawaian karena seperti kita ketahui bersama bahwa aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan itu cepat sekali berubah. Jadi kami harus menginformasikan kepada Bapak dan Ibu sehingga ini dapat dipahami semua. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama walaupun melalui Zoom. Jadi saya berharap karena banyak sekali ASN yang semangat belajar dan bekerja keras untuk menempuh pendidikan formal, baik itu melalui tugas belajar yang biaya mandiri maupun dibiayai oleh pemerintah. Dan hal ini adalah patut kita apresiasi sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas diri dan profesionalisme dalam pelayanan publik. Seiring dengan perolehan ijazah itu baik yang kita sosialisasikan hari ini berkaitan dengan SEBKN yang nomor 15 tahun 2024 maupun SEBKN nomor 3 tahun 2025. Memang itu ada perbedaannya, nanti akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Jadi saya berharap bahwa pencantuman gelar ini dapat dipahami oleh semua ASN, baik itu yang sudah memiliki ijazah mungkin sebelum terbitnya SEBKN nomor 3 tahun 2025 maupun nanti seperti apa aturan-aturannya yang berkaitan dengan setelah terbitnya SEBKN nomor 3 tahun 2025. Jadi memang ini adalah eh, hak dan kewajiban administratif yang menyertai salah satunya adalah pencantuman gelar apabila Bapak dan Ibu sudah memiliki ijazah sebelum terbitnya SEBKN nomor 3 tahun 2025 maupun sesudah nanti seperti apa akan dijelaskan. Jadi melalui kegiatan sosialisasi ini kami ingin memberikan pemahaman menyeluruh kepada seluruh ASN terkait dengan mekanisme, prosedur, dan persyaratan pencantuman gelar sebagaimana yang sudah disampaikan melalui surat edaran Kepala BKN nomor 3 tahun 2025 dan regulasi pendukung lainnya. Kami berharap setelah mengikuti sosialisasi ini, Bapak dan Ibu dapat memahami prosedur yang benar dalam pencantuman gelar melalui CISN, dapat menyiapkan dokumen-dokumen pendukung yang syah dan valid, serta dapat mewujudkan data ASN yang tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu. Secara resmi, acara sosialisasi ini saya buka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti sosialisasi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas arahan dan sekaligus tadi sudah dibuka. Selanjutnya izin Ibu saya memandu acara ini. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang hadir pada saat ini
Nanti akan ada narasumber yaitu Pak Aris dan Mas Tandi terkait dengan eh, sosialisasi pencantuman gelar ya, sosialisasi pencantuman gelar eh, berdasarkan edaran SE BKN nomor 15 dan nomor 3. Jadi nanti Bapak dan Ibu mohon agar kita mempunyai persepsi yang sama, tentunya di sini akan ada pemisah ya Bapak dan Ibu ya, pemisah antara yang memiliki ijazah sebelum SE3 yaitu pada tanggal 7 Maret ya 2025 SE3 itu, dan setelah ini seperti apa perlakuannya supaya nanti Bapak dan Ibu tidak lagi salah ataupun tadi ada kekecewaan atau kesalahan-kesalahan yang sebenarnya bisa kita hindari eh, pada waktu kita akan melakukan pencantuman gelar. Jadi sebelumnya, Bapak Ibu, beberapa hal yang harus kita pahami bahwa SE3 ini merupakan surat edaran yang terakhir dari BKN, tapi sebelumnya juga sudah mengeluarkan tetap berpedoman ya, berpedoman kepada SE Menpan tahun nomor 28 tahun 2021, Perwal juga ya. Perwal kita juga sudah mempunyai Perwal 10 tahun 2021 tentang eh, pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dan pengembangan gelar bagi PNS di Kota Cirebon. Jadi ada hal-hal lain ya, memang dasar hukum kita cukup banyak. Yang pertama yang perlu harus kita pedomani adalah Undang-Undang 20 tentunya tahun 2023 tentang ASN, terus juga PP-nya PP 11 2017 dan yang telah diperbaharui dengan PP 17 tahun 11 tahun 17. Jadi 11, kalau yang pertama 11 tahun 2017, kalau yang keduanya PP 11 tahun 2017 ya itu tinggal dibalik aja tuh 11 dan 17. Terus juga karena ini juga menyangkut dengan P3K tentunya aturan main tentang P3K yaitu PP 49 tahun 2018 juga tentang manajemen P3K juga tetap menjadi pedoman. Terus juga eh, karena SE3 juga tadi ya tidak berdiri sendiri, yaitu juga akan melihat juga dari Peraturan Menteri Pendidikan tahun nomor 7 tahun 2020 tentang pendidikan perubahan pembubaran perguruan tinggi negeri dan perubahannya ya. Terus juga Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun nomor 253 tahun 2023 tentang penjaminan mutu. Karena apa? Karena yang akan diakui adalah yang sah gitu ya, yang sah dan terakreditasi. Jadi memang tidak berdiri sendiri ya SE3 ini, tetapi juga tetap mempedomani peraturan-peraturan yang terkait. Selanjutnya Bapak dan Ibu, mengingat waktu yang sempit ya. Jadi nanti akan dijelaskan ada perbedaan-perbedaan kalau per KBKF SEBKN 15 itu tentang jadwal untuk pencantuman gelar. Nah, kalau SE3 ini saya katakan lagi supaya tidak salah ya. Ini bukan pemutihan ya Bapak dan Ibu ya. Jadi istilah di luar itu kan ada pemutihan, tapi enggak, bukan itu. Tetapi lebih cenderung ke penyederhanaan dan juga bagaimana seseorang yang telah memiliki ijazah sebelum SE ini bisa melakukan penetapan gelar. Untuk itu, Bapak dan Ibu mohon Bapak dan Ibu bisa konsentrasi ya mengikuti ini karena nanti informasi ini mungkin saat ini Bapak dan Ibu belum belum apa ya, belum menggunakan atau belum bermanfaat bagi kita, tapi bisa jadi ke teman kita sehingga kita juga bisa memberikan pemahaman kepada orang lain apabila yang bersangkutan membutuhkan pelayanan pencatatan gelar. Jadi mungkin itu awal dari saya. Selanjutnya silakan Mas Tandi atau Mas Aris yang akan menjelaskan ini cukup sederhana sebenarnya ya. Tapi karena sederhananya ini saya berharap ya persepsinya kita sama nih, tidak lagi berbeda seperti dulu ya, gitu. Baik, silakan Mas Aris atau Mas Tandi untuk memberikan paparan. Ya, terima kasih Pak David.
Mohon izin Bu Kaban, nanti kita bagi dua Bapak Ibu ya, paparan nanti secara ada dua, ada surat SBKN 15 dan SBKN 3. Nanti nanti apa namanya nanti dibagi dua saya sama Pak Arif. Ya, jadi hari ini kita temanya sosialisasi layanan teknis pencantuman gelar sesuai dengan surat edaran BKN nomor 15 tahun 2024 dan nomor 3 tahun 2025. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi ada dua materi yang akan disampaikan gitu ya. Nah, yang pertama di surat edaran BKN nomor 15 2024 ini itu mengatur terkait dengan penjelasan teknis layanan pencantuman gelar. Mungkin perbedaan-perbedaan dengan yang dulu dan yang setelah diatur gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat dari definisi dulu. Jadi dari definisi di sini bahwa pencantuman gelar adalah pengakuan yang diberikan bagi PNS setelah memperoleh gelar akademik dan gelar vokasi. Ya. Nah, jadi ini adalah pengakuan. Kemudian peningkatan pendidikan definisinya itu pengakuan yang diberikan bagi PNS setelah memperoleh surat tanda lulus belajar ya STT. Jadi walaupun sudah diakui dari kampus, kita sebagai PNS kita juga harus dicek nih gitu ya, sudah benar belum gelarnya gitu ya. Nah, jadi ini adalah prosedur pengakuan kita di profesi kita sebagai PNS gitu ya. Jadi mungkin eh, di yang lain sudah diakui, di kampus sudah diakui, tapi sebagai PNS kita juga ada verifikasi gitu. Intinya seperti itu Bapak Ibu gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, tadi disebutkan bahwa ada gelar akademik dan gelar vokasi. Gelar akademik itu mulai dari S1, S2, dan S3. Kemudian yang vokasi itu mulai dari D1 gitu ya, sampai D4. Kemudian juga ada Magister Terapan dan Terapan. Nah, ini definisinya. Jadi ini diakomodir semua gitu ya. Nah, kemudian berlaku juga ya untuk, nah ini klausalnya ya, jadi selama ini itu PNS berlaku juga untuk PNS yang memiliki ijazah atau STTB yang lebih tinggi sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai calon PNS. Jadi boleh nih Bapak Ibu ya, jadi pencantuman gelar itu boleh apabila kita memperoleh ijazah, misalkan kita masuk ke PNS-nya, CPNS-nya S1, tapi kita sudah lulus S2 gitu ya. Nah, itu boleh nanti mengajukan pencantuman gelar gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, PNS memperoleh ijazah atau STTB pada saat yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS sampai dengan 1 tahun sejak diangkat sebagai PNS. Jadi boleh sebelum dan boleh pada saat proses eh, CPNS-nya ataupun sampai dengan 1 tahun sejak diangkat sebagai PNS. Jadi itu boleh. Jadi masa itu boleh. Jadi misalkan kita sudah daftar dulu ya kuliah gitu ya, kemudian keterima CPNS ya berarti kan lulusnya pada saat kita CPNS atau PNS. Nah itu boleh gitu ya. Nah itu boleh. Nah ini eh, di sini juga, tapi di sini ada catatan untuk yang klausal untuk PNS yang mengikuti dan lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat atau PKP itu otomatis sebenarnya diberikan pada saat kenaikan pangkat dengan syarat apa? Dengan syarat dia mencantumkan surat tanda lulusnya pada saat kenaikan pangkat, gitu ya. Nah itu Bapak Ibu. Nah di sini kalau untuk pencantuman gelar apa namanya yang sebelum CPNS ataupun pada saat CPNS atau PNS sebelum 1 tahun itu nanti prosedurnya adalah mengajukan dulu gitu ya, mengajukan. Jadi yang bersangkutan itu meminta surat keterangan ke BKPSDM ya, ke BKPSDM surat keterangan memiliki ijazah sebelum atau pada saat CPNS. Nah, di situ nanti
di surat pengajuan surat itu dilampirkan apa yang dilampirkan? Yang dilampirkan itu ijazah, gitu ya. Kemudian yang dilampirkan juga ada apa namanya, ada surat ya, surat antar dari perangkat daerah. Kemudian surat pernyataan dari kepala perangkat daerah bahwa benar nih ijazahnya dimiliki sebelum CPNS. Itu nah surat itu apa tadi pengajuan tadi surat tadi itu sebagai pengganti surat tugas belajar. Tapi khusus untuk yang sebelum CPNS ya Bapak Ibu ya. Jadi surat pengganti tugas keterangan memiliki jasa sebagai pengganti tugas belajar, surat izin tugas belajar, surat izin tugas belajar itu hanya boleh untuk yang CPNS atau pada saat CPNS gitu ya. Jadi itu khusus. Nah, di situ ya Bapak Ibu ya itu poinnya di situ. Kemudian untuk pencantuman gelar sendiri itu tidak bisa mendahului pangkat yang telah diduduki gitu ya. Nah, ini ada kesetaraannya gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya S2 tapi pangkatnya masih 3A itu nggak bisa mengajukan pencantuman. Jadi pencantuman gelar itu setelah kita menduduki pangkat sesuai dengan ini setara dengan apa namanya pendidikannya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini untuk pencantuman gelar D3 itu minimal pangkatnya 3C. Untuk S1 itu minimal pangkatnya 3A. Jadi kalau belum 3A ya belum bisa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk S2 itu 3B dan S3 itu 3C. Jadi kalau kita masih 3B udah punya S2, S3 sorry ya itu tidak bisa. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita lihat di sini ada persyaratan di atas dikecualikan bagi CF. Jadi bagi CF itu pertama memperoleh ijazah setingkat lebih tinggi yang pangkatnya satu tingkat di bawah pangkat yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Gitu ya. Nah, ini bocornya. Kemudian kedua, telah memperoleh angka kredit paling sedikit 75% gitu ya untuk kebutuhan kenaikan pangkat. Gitu ya. Jadi kalau sudah 75% itu bisa nih gitu ya. Jadi contoh di sini ya Asri AMD pangkat pengatur tingkat 1 golongan 3D TMT-nya 2021 gitu ya. Jabatan Peranata SDM Aparatur Terampil pada bulan Juli tahun 2024 memperoleh gelar S1 gitu ya, Ilmu Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Yang bersangkutan telah mempunyai angka kredit konversi 15 atau 75% dan membutuhkan angka kredit 5 lagi ya, 25% lagi. Nah, dari kebutuhan kenaikan pangkat unsur peningkatan pendidikan, maka dapat ya boleh atau mengajukan pencantuman. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk ketentuannya gitu ya, ketentuannya. Jadi tadi dikecualikan untuk CF ya. Ya ini. Nah, kemudian untuk jabatan fungsional yang sudah memiliki ijazah ya lebih tinggi dan pangkat golongan ruangnya sudah sesuai ya pendidikan agar diusulkan pencantuman gelarnya melalui SYSN sebagai dasar perolehan angka kredit gitu ya. Nah, ini contoh di sini Saudara Wirda pangkat penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B ya, TMT 1 April 2024, pendidikannya S1 Ilmu Administrasi Negara tahun 2019 sini ya. Jabatan Analis SDM Aparatur Ahli pertama pada Oktober 2024 telah lulus dan memperoleh ijazah S2 ya, program studi administrasi pada Universitas Indonesia. Nah, yang bersangkutan dapat mengajukan usul gitu ya, pencantuman gelar melalui Subak Umum dan Kepegawaian Dinas pada layanan pencantuman gelar SYSN dengan mengklaim penambahan perolehan angka kredit gitu ya. Nah, ini perolehannya berapa? Perolehannya sebesar 25% dari kebutuhan kenaikan pangkat karena memperoleh ijazah setingkat lebih tinggi berdasarkan surat pencantuman gelar yang telah mendapatkan penetapan dari PKN. Nah, ini untuk yang
pejabat fungsional yang pangkatnya sudah sudah ini ya, lebih tinggi atau sesuai gitu ya. Nah, kemudian tapi dia mau punya gelar gitu ya. Nah, mau mengklaim perolehan angka kredit sebesar 25%. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Nah, ini persyaratannya Bapak Ibu untuk di SE 15 tahun 2024. Pertama itu pada saat mengajukan di SISN itu ada ijazah asli gitu ya. Kemudian ada transkrip asli diminta di situ, ada SK tugas belajar. Kemudian di sini SK tugas belajar atau tadi ya, atau surat keterangan untuk yang sebelum CPNS tadi ya. Nah, kemudian ada sertifikat akreditasi prodi pada saat lulus gitu ya. Nah, ini akreditasinya B ya. Baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri atau C. Tapi C ini ada syaratnya gitu ya. Nah, ini syaratnya apa? Jadi syaratnya itu ada persetujuan menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara. Jadi boleh C, tapi harus izin dulu gitu ya. Izin dulunya prosedurnya gimana? Izinnya ya eh, ke kampus mengajukan ke wali kota, nanti kita review gitu ya, sesuai apa enggak. Kesesuaiannya adalah di wilayah 3 Cirebon itu apakah sudah ada jurusan yang sama dengan akreditasi B atau tidak. Kalau sudah ada, tidak bisa gitu ya. Kalau belum ada, nanti kami teruskan, kami mintakan izin ke Menpas gitu ya untuk memperoleh rekomendasi. Nah, itu prosedurnya seperti itu, Pak. Nah, kemudian yang kelima, itu surat kenaikan pangkat terakhir yang dimintanya, kemudian juga ada SK CPNS, kemudian juga ada SK PNS. Jadi pada saat kita mengajukan pencantuman gelar di SISN itu diminta semua Bapak Ibu ya. Jadi tadi termasuk SK CPNS, PNS gitu ya. Kemudian PAK bagi pejabat fungsional, kemudian juga ada SK jabatan terakhir gitu ya. Nah, kemudian di sini ada tadi ya surat keterangan memiliki jasa ya sebelum diangkat sebagai CPNS tadi ya. Nah, itu. Kemudian juga ada misalkan lulusan luar negeri itu SK penyetaraan ijazah bagi lulusan luar negeri dari kementerian yang membidangi pendidikan. Nah, itu persyaratan-persyaratannya Bapak Ibu yang diatur di SE 15 ya. Nah, kemudian di SE 15 juga diatur kalau dulu kita bisa mengajukan setiap saat pada SISN BKN gitu ya. Nah, di SE 15 ini ditentukan waktunya Bapak Ibu. Jadi sudah ada jadwal untuk pengajuan pencantuman gelar. Nah, dalam 1 tahun itu ada 6 bulan gitu ya. 6 bulan itu eh, setiap setiap 2 bulan jadi adanya gitu ya. Adanya di Januari, Maret, Mei, Juli, September, dan November. Nah, untuk jadwalnya itu submitnya itu kalau di Januari itu di 21 Januari sampai 30 gitu ya. Nah, kalau untuk bulan yang lain itu mulai 8 Maret, mulai tanggal 8 sampai tanggal 18 setiap bulan yang ditentukan gitu ya. Nah, kemudian setelah diajukan di waktu-waktu tersebut di BKN nanti akan ada di kami juga akan ada verifikasi gitu ya. Jadi Bapak Ibu dalam pengajuan eh, pencantuman gelar di SISN mohon berkoordinasi dengan kami karena yang kami temui itu banyak sudah diupload tapi belum dikirim gitu ya. Jadi saya sudah upload nih tapi kok nggak keluar-keluar dokumennya masih di perangkat daerah gitu ya. Jadi belum terkirim ke BKPSDM. Jadi prosedurnya itu perangkat daerah mengupload kemudian melakukan pengiriman ke BKPSDM, BKPSDM melakukan verifikasi dan validasi. Kalau misalkan
ada kekurangan atau kesalahan, kita kembalikan apa kekurangannya gitu ya. Nah, kita tolak. Apabila sudah sesuai, akan kami teruskan ke BKN. Nah, di BKN juga nanti ada proses waktu untuk melakukan verbal. Nah, kalau sudah ada dilakukan verbal itu eh, mulai tanggal di sini ya, berarti 8 sampai 20 nih. Nah, nanti mulai tanggal 20 sampai 25 itu bisa dilakukan penetapan berupa surat dari BKN gitu ya. Nanti suratnya kami teruskan ke perangkat daerah gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang saya highlight di sini di jadwal dan pengajuan itu adalah mohon dicek kembali dokumennya agar statusnya sudah terkirim ke BKPSDM gitu ya. Jadi karena banyak sekali dan kemudian pada saat pengajuan itu numpuk Bapak Ibu di situ gitu ya, di SSN itu ada input ada 3, ada 5 itu belum terkirim. Jadi kalau mau mengajukan pencantuman gelar mohon diberikan waktu khusus gitu ya. Kemudian dokumennya harus sudah lengkap semua dulu gitu ya. Jadi jangan ditinggal. Nanti ditinggal, nanti diajuin lagi, nanti numpuk di situ gitu ya. Dokumennya masih di situ dan belum terkirim biasanya gitu ya. Yang kami temui selama ini seperti itu. Jadi mohon nanti ya intinya kalau sudah eh, upload dan kirim, mohon konfirmasi ke kami, ke saya, ataupun ke Pak Aris nantinya. Jadi kita nanti cek gitu ya, apakah dokumennya masih di perangkat daerah atau sudah terkirim ke BKPSDM. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah itu terkait dengan jadwal. Nah ini tadi ya, usul pencantuman gelar melalui SISN tadi highlightnya di situ gitu ya. Oh ya, ini ada suara dua mungkin dari YouTube. Mohon dimatikan dulu YouTube-nya. Ya. Nah, itu dari saya terkait dengan SE 15 tahun 2024. Nanti tanya jawab dilakukan di akhir ya Bapak Ibu. Setelah ini akan disampaikan SE 3 tahun 2025 oleh Pak Aris. Silakan Pak Aris. Baik, terima kasih Pak Supandi. Mohon maaf, suara saya kedengaran nggak ya? Ya, baik. Sebelum saya melanjutkan ke materi berikutnya ya, terkait dengan SEBKN nomor 3 tahun 2025, sebelumnya saya mungkin akan menggarisbawahi dulu ya, menggarisbawahi dulu terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sukandi ya, yaitu eh, ini untuk teman-teman yang pada saat diangkat sebagai calon PNS gitu ya, pada saat diangkat sebagai calon PNS sudah mendapatkan atau sudah memperoleh ijazah setingkat lebih tinggi gitu ya. Nah, itu prosedurnya ya, prosedurnya itu yang bersangkutan nanti ke Kasubag Umum Kepegawaian ya, Kasubag Umum Kepegawaian nanti melalui kepala dinasnya itu mengirimkan surat ke BKPSDM untuk permohonan penerbitan surat keterangan memiliki jasa bagi calon PNS yang sudah memiliki jasa setingkat lebih tinggi, gitu ya. Nah, atau yang kedua yaitu bagi calon pegawai negeri sipil yang pada saat diangkat ya, yang bersangkutan itu sedang melaksanakan tugas akhir, ya, itu juga boleh pada saat yang bersangkutan lulus gelarnya bisa diakui. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat eh, pada saat diangkat sebagai calon PNS sampai dengan 1 tahun sejak diangkat sebagai PNS. Itu harus sudah selesai, gitu ya. Maksimal 1 tahun sejak diangkat sebagai PNS. Kalau lebih dari itu berarti eh, harus menempuh prosedur yang reguler, berarti yang penerbitan surat keputusan tugas belajar, gitu ya. Jadi kalau ada CPNS yang saat ini sedang kuliah, gitu ya, terus dimungkinkan kuliahnya itu lebih dari eh,
2 tahun berarti ya, kalau dari 1 tahun PNS berarti lebih dari 2 tahun itu tetap menempuh prosedur penerbitan surat tugas belajar gitu ya. Jadi yang dikecualikan adalah mereka yang sudah mempunyai ijazah setingkat lebih tinggi pada saat diangkat sebagai CPNS atau mereka yang sedang menempuh tugas akhir gitu ya. Kemudian terkait klaim angka kredit juga ya, untuk terkait klaim angka kredit. Jadi yang bisa diklaim angka kredit bagi pejabat fungsional adalah gelar akademik ya, bukan gelar profesi. Nah, misalkan S1 keperawatan, kemudian dia kuliah lagi nurse ya, profesi nurse. Nah, jadi yang diklaim angka kredit adalah yang keperawatannya ya, karena tadi di awal dijelaskan bahwa pencantuman gelar ini hanya untuk gelar akademik ya, dan eh, satunya lagi gelar apa ya tadi ya, ini ya. Nah, gelar vokasi ya, hanya gelar akademik dan gelar vokasi gitu ya. Jadi untuk gelar profesi itu eh, saat ini baru 3 profesi. Saat ini baru 3 profesi yang gelarnya diakui, ya, yaitu bidan, kemudian perawat, nurse, ya. Yang satu lagi adalah apoteker. Untuk gelar profesi yang lain itu belum ada ketentuan lebih lanjut dari BKN. Jadi kita masih menunggu apakah nanti untuk gelar-gelar profesi yang lain, ya, seperti di auditor itu kan banyak ya gelar profesi. Kemudian kita juga di SDM ada juga gelar profesi, gitu ya. Itu masih menunggu aturan lebih lanjut dari BKN. Tapi kemungkinannya itu untuk gelar-gelar profesi ke depannya kemungkinan akan bisa diakomodir, gitu ya. Jadi akan masuk ke database kepegawaian kita di CISN. Nah, terkait dengan gelar profesi tadi, itu pada saat pengajuan itu tidak mengklaim angka kredit lagi, ya. Jadi yang diklaimnya adalah gelar S1-nya, seperti itu. Itu mungkin tambahan terkait SEBKN nomor 15 tahun 2024 ya. Nah, sekarang kita masuk ke Surat Edaran BKN nomor 3 tahun 2025 tentang penjelasan terkait layanan pencantuman gelar aparatur sipil negara. Nah, apa sih yang dijelaskan di SEBKN nomor 3 tahun 2025? Yang pertama, kalau di SE sebelumnya itu hanya mengatur tentang pegawai negeri sipil, ya, atau PNS. Nah, kemudian di SEBKN 3 tahun 2025 muncul kata ASN. Ya, kalau ASN kan berarti PNS dan P3K, gitu ya. Hanya saja kalau untuk PNS itu melalui mekanisme pencantuman gelar di CISN, ya. Tapi untuk P3K dia hanya melalui permajaan data di CISN, ya, permajaan data pendidikan di CISN. Kemudian nanti datanya akan otomatis berubah, gitu ya. Nah, untuk P3K sendiri, ya, saya belum tahu ya apakah ini akan ada civil effect atau tidak gitu ya. Tapi eh, mungkin gitu ya, gelar untuk P3K bisa dipakai ya pada saat nanti penggunaan untuk apa namanya perpanjangan kontrak gitu ya, atau SK kontrak yang baru itu bisa dipakai gelarnya gitu. Tapi untuk kenaikan golongan dan sebagainya gitu ya, itu tidak akan bisa dipakai gitu ya. Karena tidak ada aturan terkait dengan hal tersebut gitu. Nah, apalagi yang diatur di SBKN 3 tahun 2025 yaitu terkait penyederhanaan prosedur pencantuman gelar. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid ya. Jadi SBKN nomor 3 tahun 2025 itu bukan pemutihan, ya, bukan pemutihan. Kenapa bukan pemutihan? Karena eh, di sana juga diperketat bahwa eh, apa pegawai yang memperoleh ijazah ya sebelum SEBKN nomor 3 tahun 2025 ya itu wajib apa namanya
menunjukkan ya, wajib menunjukkan bahwa ijazah dan transkripnya itu adalah asli. Ya. Kemudian institusi pendidikannya juga itu harus sah dan terakreditasi, gitu ya. Jadi tidak serta-merta otomatis diputihkan, gitu ya. Tapi tetap harus ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, ya. Itu. Nah, di sini ya, bagi ASN yang telah memperoleh ijazah akademik atau vokasi sebelum SE nomor 3 tahun 2025 terbit, ya, dapat mengajukan pencantuman gelar setelah mendapatkan surat keterangan telah memperoleh ijazah dari Kepala BKPSDM. Ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya ijazah sebelum tanggal 7 Maret 2025, ya, tapi tidak punya izin belajar, ya, tidak punya izin belajar atau tugas belajar, itu boleh mengajukan pencantuman gelar melalui CSN. Tapi dengan syarat setelah mendapatkan surat keterangan telah memperoleh ijazah, ya, dari Kepala BKPSDM. Jadi nanti kalau ada di instansi Bapak Ibu yang kuliah atau ijazahnya sebelum tanggal 7 Maret 2025, silakan diproses, ya. Nanti akan kami teruskan ke BKN, ya. Tapi sebelumnya harus meminta surat keterangan ke BKPSDM terlebih dahulu. Nanti kita juga akan melihat, ya, akan memverifikasi apakah ijazahnya benar, gitu ya. Kemudian transkripnya benar, asli, gitu ya. Kemudian kita juga akan cek di forlap diktinya, ya, apakah benar yang bersangkutan itu mahasiswa tahun berapa, atau lulus tahun berapa, gitu ya. Jadi tetap akan kita verifikasi sesuai dengan keabsahan dari dokumen-dokumen Bapak Ibu yang disampaikan, gitu ya. Jadi tidak serta-merta kami loloskan saja ke BKN. Nah, kemudian bagi ASN, ya, yang memperoleh ijazah setelah SEBKN 3 tahun 2025 terbit, artinya setelah tanggal 7 Maret 2025, ya, maka ketentuan pencantuman gelar mengacu pada SE Menpan nomor 28 tahun 2021 dan Perwal nomor 10 tahun 2022. Ya, berarti harus terpenuhi apa? Terpenuhi akreditasinya, ya. Terpenuhi akreditasinya minimal B, ya. Minimal B, atau tadi boleh C tapi setelah mendapatkan persetujuan menteri dengan syarat bahwa di daerah tersebut tidak ada prodi, ya, dengan akreditasi B atau unggul, gitu ya. Seperti itu. Mohon izin mungkin sebentar kita mendengarkan lagu Indonesia Raya, ya, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan, ya.
Jadi bagi teman-teman ASN ya yang memperoleh ijazah setelah SNBKN nomor 3 tahun 2025 terbit, maka ketentuan pencantuman gelar mengacu pada SMN PAN 28 tahun 2021 dan Perwal nomor 10 tahun 2022. Ya, di sana dijelaskan terkait dengan akreditasi prodinya harus seperti apa, kemudian pembelajarannya harus seperti apa, ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang sedang melaksanakan pendidikan gitu ya atau yang akan melaksanakan pendidikan itu wajib berpedoman pada SE 28 2021 dan Perwal kita tahun 10 tahun 2022 ya. Kemudian terkait dengan pembelajarannya apakah daring atau tidak gitu ya. Karena kalau lokasinya tidak di Cirebon itu wajib eh, menyampaikan bahwa perkuliahan tersebut dilaksanakan secara daring ya, atau hibrid dengan komposisi 90% daring, 10%-nya itu adalah tatap muka, itu boleh. Gitu. Seperti itu. Nanti bisa dibaca di Perwal 10 tahun 2022. Oke. Selanjutnya ya, sebelum apa namanya? Itu untuk yang Perwal apa SE BKN nomor 3 tahun 2025 ya. Selanjutnya mungkin saya akan sedikit simulasi ya, simulasi terkait dengan bagaimana sih eh, prosedur pencantuman gelar melalui CISN ya. Oke, sebentar ya. Bapak Ibu ya, jadi nanti yang bisa mengupload atau menginput usulan pencantuman gelar melalui CISN adalah admin CISN untuk pencantuman gelar. Biasanya ada di Kasubag Umum dan Kepegawaian. Nah, kami kemarin sebenarnya sudah menyampaikan surat ya terkait dengan permohonan admin CISN untuk pencantuman gelar ini. Cuman yang kami terima kayaknya hanya baru 7 atau 8 perangkat daerah yang menyampaikan. Jadi setelah acara ini mohon pada perangkat daerah yang belum menyampaikan usulan untuk admin CISN untuk pencantuman gelar ini mohon bersurat kepada kami ya kepada Kepala BKPSDM untuk menjadi admin pencantuman gelar. Nanti akan kami tambahkan menunya bagi Bapak Ibu yang ditunjuk sebagai admin pencantuman gelar, gitu ya. Nah, ini menu CISN ya, menu CISN, menu utamanya. Kemudian ketika kita akan mengusulkan pencantuman gelar ya, kita di sini ada kalau di Bapak Ibu mungkin akan muncul hanya layanan profil ASN dan layanan PG dan PMK ya di sini, ya operator. Nah, kita mulai di sini untuk tata cara pengusulannya adalah yang pertama kita klik di layanan PG dan PMK ya untuk operator. Kemudian kita klik usul, input usul ya. Kemudian pilih prosedurnya, pencantuman gelar. Nah, kemudian silahkan pilih periodenya. Nah, kebetulan ini masih dibuka nih, yang periode Mei 2025. Tapi kalau untuk besok berarti sudah ditutup, gitu ya. Kita coba klik Mei 2025, gitu ya. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, kemudian kita cari pegawai yang akan eh, apa namanya? Yang akan kita usulkan gelarnya. Misalkan di sini saya pakai nama saya ya, ya. Kemudian kita cari pegawai, ya. Kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini ada input detail usulan, yaitu ada data yang harus diinput di sini. Kemudian ada dokumen pendukung yang harus di-upload, gitu ya. Nah, misalkan di sini tingkat pendidikan ya, kita pilih misalkan S3 atau doktor gitu ya. Nah, kemudian pendidikannya adalah ini ya, misalkan S3 ilmu ekonomi. Tanggal dikeluarkan ijazah adalah 2 Februari 2025, tahun lulus 2025. Ini diketik ya. Kemudian nomor ijazah diketik ya. Nama sekolahnya diketik juga. Nah, kemudian gelar depannya apa? Kalau misalkan S2 atau S1 itu dimasukinya di gelar belakang. Nanti untuk gelar depannya dikosongkan. Dan demikian juga kalau yang gelar depan berarti gelar belakangnya dikosongkan.
Nah, kemudian di sini ada nama jabatan eselon 1 atau 2 yang membidangi kepegawaian. Ya. Di sini kita tulis Kepala BKPSDM Kota Cirebon. Nah, kemudian lokasi dikeluarkannya ijazah tinggal dipilih ya di Bandung misalkan gitu ya. Ya, Bandung, Jawa Barat. Ya, Bandung, Jawa Barat. Gitu ya. Nah, kemudian kalau yang fungsional tadi itu bisa mengklaim angka kredit, yaitu tinggal tekan untuk perhitungan angka kredit. Gitu ya. Nah, oke ya. Jadi untuk fungsional nanti tekan untuk penghitungan angka kredit, kecuali untuk gelar profesi. Ya, untuk gelar profesi tidak ada klaim angka kredit. Ya. Nah, kemudian setelah apa namanya? Setelah kita mengisi datanya, kemudian dokumen pendukungnya kita upload. Ya. Untuk dokumen pendukung itu maksimal 1 MB. Ya, tidak boleh lebih dari 1 MB. Pasti akan ditolak. Ya. Setelah dokumen pendukung diisi, ya, lalu kita klik simpan, ya, ya, berhasil menyimpan data, gitu ya. Kemudian kita klik selanjutnya, ya. Ini biasanya muncul, kita klik selanjutnya, nanti muncul apa yang sudah kita isi ya. Oke, kita coba dulu. Nah, kemudian klik selanjutnya. Nah, ini yang terakhir, tahap terakhir. Jadi nanti sebelum dikirim, ya, sebelum dikirim ini kita harus memilih pejabat approval. Ya, untuk pejabat approval pencantuman gelar dan apa namanya? Untuk pencantuman gelar ini adalah Pak Sutandi atau saya, ya. Jadi nanti tinggal dipilih Pak Sutandi atau saya, ya. Nah, setelah itu baru simpan usulan, ya. Oke. Nah, ini setelah kalau simpan usulan, statusnya simpan usulan itu sebenarnya belum terkirim ke kita, ya. Belum terkirim. Nah, makanya nanti kalau untuk mengirimnya adalah tinggal klik kirim saja, ya. Oke, di sini tadi masih ada yang kosong, ya. Contohnya ya. Bisa ya, ya. Sorry. Maaf ya. Bentar. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti eh, pertama kita masuk ke layanan PG dan PMK operator, kemudian input usul PG-nya ya, input usul PG, kemudian diisi data dirinya, ya, kemudian diisi data dirinya, ya, ya, oke, ya. Pertama klik input usul, kemudian pilih prosedur, pencantuman gelar, kemudian pilih periode, klik selanjutnya cari pegawai, kemudian input data dan seterusnya gitu ya. Ya. Itu untuk usulan pencantuman gelar. Nah, untuk kalau ada perbaikan dan sebagainya, nanti akan muncul di menu inbox di admin CISN. Nanti perbaikannya apa itu harus dilengkapi. Nah, kalau misalkan melengkapi berkas
di luar waktu yang ditetapkan, ya, atau di luar jadwal yang ditetapkan, itu nanti eh, apa namanya, berarti usulannya tidak akan diproses, gitu ya. Nanti bisa diusulkan lagi di periode berikutnya, gitu, ya. Kalau nanti SK pencantuman gelarnya keluar, itu nanti bisa juga dicek di admisi ASN di perangkat daerah. Gitu ya. Nanti SK-nya bisa di-download, atau misalkan biasanya kan ada trouble ya. Biasanya perangkat daerah nggak bisa mendownload, nanti dari BKPSDM yang akan menyampaikan eh, SK pencantuman gelar tersebut. Gitu ya. Mungkin itu Bapak Ibu semua terkait dengan SEBKN nomor 3 tahun 2025 dan simulasi usulan pencantuman gelar untuk PNS ya. Untuk P3K, maaf, untuk P3K nanti saya sampaikan di sini ya. Nah, nanti untuk P3K itu masuk di layanan peremajaan operator, kemudian input usul, ya, kemudian cari NIP P3K-nya, sama prosedurnya. Nanti pilih peremajaan data pendidikan, gitu ya. Mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan mungkin ke Pak Kabid. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, tadi sudah cukup banyak ya, panjang lebar dan saya kira tadi sudah disampaikan juga mekanismenya, tata caranya, cara menginputnya, dan juga potensi-potensi kendala-kendala yang bakal ada dari pencantuman gelar tadi ya. Jadi salah satunya adalah karena berkas tadi belum dikirim ke BKPSDM sehingga tadi Bapak Ibu nunggu kok nggak diproses-proses, kita juga nunggu kok nggak dikirim-kirim gitu ya. Sehingga ini menjadi problem nanti kalau misalkan eh, ya, hal seperti ini dibiarkan. Jadi tentunya Bapak dan Ibu sudah mengetahui ya, sudah mengerti teknis dari tata cara pencantuman gelar melalui aplikasi ICSN dan juga tadi persyaratan-persyaratannya. Jadi jangan lagi ada yang eh, menanyakan, Pak, saya terlambat begini. Nah, ini problem lagi nih. Jadi dengan adanya kegiatan seperti ini diharapkan nanti Bapak dan Ibu juga tidak bisa menyesuaikan ya. Terus ke depan Bapak dan Ibu, BKPSDM juga akan ada kegiatan mingguan, barangkali ya minggu, mungkin mingguan itu seminggu 2 kali atau untuk pertama mungkin 1 kali dalam seminggu. Kita nanti akan tentukan waktunya, jadi membahas tentang permasalahan-permasalahan di perangkat daerah. Jadi bisa terkait nanti kita akan carikan materinya, apakah itu tentang kesejahteraan, tentang tadi ya pencantuman gelar atau tentang disiplin atau tentang yang lain-lainnya. Bisa jadi nanti juga akan kita coba juga mengenai kode etik ya, khususnya bagi teman-teman yang baru jadi P3K tentunya harus bisa menyesuaikan diri. Jadi dulu waktu masih belum P3K seperti apa, sekarang jadi P3K harus bagaimana. Nah, itu ada kode etik juga di sana, ada gratifikasi, ada juga disiplin PNS, sehingga nanti diharapkan walaupun teman-teman kita yang baru masuk ke status yang baru, insya Allah kita akan pandu juga supaya tidak ada lagi kesalahan dalam tindakan. Itu mungkin nanti akan kita sampaikan kemudian ya jadwalnya, tapi sedang kita siapkan tempatnya dan juga materi-materi yang akan disampaikan. Eh,
termasuk juga yang kemarin dilakukan adalah aplikasi takon gawean ya. Nah, itu juga mungkin salah satu eh, program kita untuk melayani teman-teman semua khususnya di eh, bidang kepegawaian. Selanjutnya, kalau udah dipaparkan, kalau nggak ada yang tanya, kayaknya kurang sempurna ya. Jadi silahkan Bapak dan Ibu kalau mau bertanya, silahkan. Izin Pak, tanya Pak. Pakai raise hand boleh atau gimana nih? Saya belum kelihatan. Yang mana? Izin Pak. Atau langsung aja dulu ya, nanti kita batasi ya. Yang langsung 3, nanti dari chat juga 3. Cukup ya 6 ya, Bapak dan Ibu. Saya Pak. Kalau perlu nanti ditambahkan lagi kalau menyesuaikan. Sok, silakan. Mana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, untuk pencantuman gelar itu kan kalau saya nggak salah itu kan harus golongan 3 Pak ya. Gimana Pak? Nah, Ulang pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan aja nanyanya. ya Pak. Iya, pelan-pelan aja ngomong. Oh ya siap. Untuk jabatan fungsional Pak, Oh, Japung ya. punya ijazah S1 sudah penyesuaian ijazah, ujian dinas. Untuk kenaikan pangkat itu kan harus ada angka kredit Pak. Nah, sedangkan untuk angka kredit kan itu kan dari pencantuman gelar. Nah, ketika golongan 2 belum bisa diusulkan pencantuman gelar. Jadi angka kreditnya tidak bisa didapatkan karena belum bisa diusulkan pencantuman gelarnya. Itu untuk fungsional Pak. Jadi solusinya seperti apa ketika seperti itu? Kalau reguler mungkin bisa langsung dari 2C ke 3A untuk penyesuaian ijazah. Tapi yang fungsional angka kreditnya belum dapat ketika pencantuman gelarnya belum bisa diusulkan, Pak. Makasih, Pak. Baik, langsung aja satu-satu ya. Mas Aris atau Mas tadi ini Mas Aris ya, sama Mas Tandi atau mungkin juga berkaitan dengan kredit Pak Ruli juga bisa bantu-bantu ini menjawab supaya jelas nih. Dan ini berlaku untuk semua ya Bapak dan Ibu ya. Saya yakin nggak cuma Bapak tapi juga tadi ada peserta yang lain, ada pegawai yang lain dan ini bisa mencerahkan. Silakan. Terima kasih Pak. Manajer menjawab Pak. Untuk fungsional ya, untuk fungsional yang masih golongan 2 itu sebenarnya dia bisa mengikuti untuk ujian penyesuaian kenaikan pangkat ya, bisa mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat dengan syarat gitu ya, dengan syarat kalau di kita kan 2C 2 tahun kalau nggak salah ya, 2C 2 tahun, kemudian dia punya ijazah S1 ya, kemudian tapi nanti setelah yang bersangkutan lulus UPKP, berarti kenaikan pangkatnya bisa, ketigaannya bisa, cuman untuk nanti kenaikan jenjang, alih jenjang dari terampil ke pertama itu ada persyaratan lain ya. Persyaratan lainnya yaitu yang pertama adalah tersedianya formasi ya, kemudian lulus uji kompetensi gitu. Nah, jadi untuk fungsional nggak harus nunggu dia pencantuman gelar dulu. Dia kalau punya ijazah dia boleh ikut UPKP gitu ya. Untuk nanti ketiga A. Seperti itu, Pak. Ya, baik Pak. Tadi yang nanya ya sudah bisa dimengerti ya Pak. Jadi Bapak punya kesempatan kalau Bapak punya. Jadi sebenarnya ada dua sih ya. Satu nunggu sampai ke 3A ya. Atau pengen cepatnya pakai UPKP berarti Bapak tadi ikut UPKP ujian kalau lulus nanti bisa langsung ke 3A. Nah setelah 3A itu baru akan disesuaikan secara keseluruhan. Kira-kira bisa dipahami nggak Pak tadi yang nanya? Izin Pak, Ya. kalau dari 2C 2 tahun ke 3A kenaikan pangkat, itu kan angka kreditnya harus nyampe. Jadi kayaknya kalau tidak bisa diusulkan pencantuman gelarnya ya nggak bisa nyampe angka kreditnya. Artinya tidak bisa diusulkan kenaikan pangkat dari 2C tersebut ke 3A. Kecuali Jadi ini Pak. 3A dulu Pak. Ya. Pak, Jadi tadi ya. izin Pak. Menarik. Jadi Silakan, untuk silakan. yang penyesuaian ijazah gitu ya, nanti akan diberikan angka kredit maksimal.
akan diberikan angka kredit maksimal nanti. Jadi ketika yang bersangkutan lulus mau ke 3A itu nanti akan dapat angka kredit maksimal. Ya, Itu betul. ketentuannya. Mm-mm. Betul. Seperti Ada di itu. PRKBKN, Ya. Mas Alam yang nanya ya, di PRKBKN di halaman PRKBKN 3 tahun 2022, PRKBKN 3 tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang fungsional. Di poin huruf C ada contohnya. Contohnya gini, Saudari Firly Naila Rahmanya pangkat 2C, angka kredit 38 pada saat yang bersangkutan memiliki ijazah S1, maka dapat mengusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang 3A setelah mengikuti ujian penyelesaian ijazah dan diberikan angka kredit tertinggi di jenjang terampil. Mungkin bisa dibaca di PRKBKN 3 tahun 2023 untuk rekan penanya ya, Mas Alam ya, kalau nggak saya PPP ya. Siap. Ya, jadi udah cukup jelas ya Pak ya? Ini Siap. udah clear banget, jadi Bapak jangan khawatir. Bapak ikut UPKP, upayakan lulus Pak UPKP-nya. Kalau nggak lulus ya sama, nggak bisa ya Pak. Jadi UPKP-nya lulus, Bapak nanti setelah itu akan diajukan kenaikan pangkat ke 3A dan seterusnya ya tadi ya. Jadi jangan khawatir ya Pak, bisa ya Pak. Siap. Terima kasih, Dan Pak. Bapak diberikan angka kredit penuh setelah lulus Pak. Kalau nggak lulus ya nggak dapat ya. Itu yang kedua, silakan. Izin Pak. Assalamualaikum. Ya. Mas Reza dulu, Mas Reza. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya Pak suara saya Pak? Ya. Ya, terdengar. Ya, perkenalkan saya Reza Muhammad Yanuar, CPNS tahun anggaran 2024 kemarin Pak. Ya. Untuk bertempat dinasnya di Bakes Pangpol, Kota Cirebon. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah saya mendaftar di Bakes Pangpol di Pemda Kota Cirebon itu ijazah S1 gitu. Satu. Ya. S1. Nah, jauh sebelum mendaftar menjadi CPNS, saya sudah mendapatkan gelar yang lebih tinggi, Pak. Ya. Gelar magister seperti Ya. itu. Ya. Nah, berdasarkan pada paparan tadi ya, paparan yang kedua itu tentang SE Surat Edaran BKN nomor 3 tahun 2025 tentang penyederhanaan prosedur pencantuman gelar itu ya. Pada poin 1, bagi ASN yang memperoleh ijazah akademik atau vokasi sebelum Surat Edaran nomor 3 tahun 2025 terbit, maka dapat mengajukan pencantuman gelar setelah mendapatkan surat keterangan telah memperoleh ijazah dari Kepala BKPSDM. Nah, berarti dari maksud tersebut, berarti saya mungkin bisa ya Pak mendapatkan pencantuman gelar karena saya mendapatkan ijazah S2 itu tahun 2021 Pak. Ya. Itu kiranya. Itu aja pertanyaannya Pak. Ya. Iya Pak, mangga Pak. Silakan narasumber. Tadi saya di paparan juga sudah ada, tapi nggak apa-apa. Untuk memperjelas lagi ya, silakan. Siapa yang menjawab nih, Pak Tandi atau Pak Aris? Ya. Saya Pak. Silakan. Ya. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya Pak Reza ya. Jadi boleh Pak. Nanti Pak Reza nanti melalui berjenjang melalui kepala perangkat daerah mengajukan surat ya permohonan penerbitan keterangan memiliki ijazah sebelum CPNS atau selama menjadi CPNS gitu ya. Nah, nanti di situ di surat pengantar itu ada beberapa lampiran nantinya. Lampiran termasuk di situ ada ijazah, ada transkrip, kemudian juga ada pernyataan dari kepala perangkat daerah benar nih bahwa bersangkutan memiliki jasa sebelum CPNS. Ini tuh ya nanti setelah suratnya diterima nanti baru kami proses gitu seperti itu. Taman silakan. Menambahkan mungkin Pak Mas Reza, jadi nanti surat keterangan itu nanti akan digunakan ketika Mas Reza sudah 3B. Ya. Ya. Setelah 3B baru bisa menggunakan surat keterangan itu untuk pencantuman gelar. Jadi Ya, betul. setelah terbit surat keterangan disimpan itu sebagai pengganti tugas belajar. Ya. Jadi nggak otomatis setelah dapat surat keterangan langsung ngajuin gelar S2-nya, nggak bisa, tetap akan ditolak.
Tetap harus itu dulu ya, Pak, berjenjang dulu ya. Oke, oke. Iya, harus memenuhi pangkat minimal. Ya, cukup jelas ya, Terima kasih. Mas Ya, jelas Pak, Arya. terima Tadi kasih. Ya. ada di slide 6 sebetulnya tadi di paparan itu. Selanjutnya yang terakhir nih. Nanti saya Izin, supaya adil saya akan lihat dari yang dari chat ya. izin, Ya. izin Pak Kabak, Pak Kabit, izin. Ya, Pak Dede nih. Ya, silakan Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dinas Pendidikan Pak Kabit, mau konfirmasi aja untuk P3K kan kebetulan di sini tuh banyak kasusnya beliau-beliau tuh banyak yang lagi kuliah S2 ataupun mau udah memiliki jasa S2. Nah, untuk P3K sendiri berarti itu cuman permajaan data di SCSN aja dah? Atau gimana? Terima kasih Kak Kabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Tandi tadi ya. P3K kan boleh ikut pencantuman gelar. Nah, ini apakah perlu izin nggak nih seperti PNS gitu? Nah, ini menarik nih. Silakan Mas Tandi atau Mas Haris. Enggak, maksudnya begini Pak. Tadi kan di paparan tuh untuk P3K tuh cuman cukup permajaan data aja di pendidikan ya. Maksudnya itu udah bisa langsung atau gimana? Mohon petunjuk Pak Kabit. Sebentar Pak Dede, ini yang lagi belajar. Tadi kan pertanyaannya ada yang lagi belajar nih, ada yang lagi sekolah, ada yang mau sekolah. Kalau yang sudah punya sih udah Iya, clear betul. nih ya, nggak ada masalah ya. Hmm, Tapi hmm. ini yang baru atau gimana? Pertanyaannya ke gimana nih maksudnya? Kalau yang berarti kan ada 2 poin Pak Kabit. Yang udah memiliki ijazah berarti kan itu cuman permajaan data aja ya. Hmm. Itu di permajaan data aja. Yang keduanya berarti kan untuk yang lagi menjalankan kuliah tuh secara aturan P3K kan belum ada aturannya tuh untuk tugas belajar gitu. Berarti itu solusinya gimana? Mungkin ada gambaran dari tim BKPSDM. Terima kasih Pak Kabit. Ya, silakan Mas Tandi dan Mas Haris. Ya, apa? Halo, ya, Siap. ya, punten ya. Jadi untuk P3K kemarin yang pencantuman gelar AJAS baru kita mendapat sosialisasi ya yang terkait dengan permajaan data itu ya dari SE3 itu kan karena SE3 itu sangat itu ya Dede ya sangat apa namanya simpel sekali gitu ya. Simpel sekali, Siap. nggak menjelaskan secara teknis gitu ya. Akhirnya PKN memberikan apa namanya ya sosialisasi penjelasan bahwa tadi kalau PNS itu kelewat apa namanya pencantuman gelar, P3K melewat pembagian data itu teknisnya tadi hanya baru disampaikan secara lisan kan sosialisasi. Nah untuk aturan-aturan juga belum ada Dede gitu ya. Jadi aturan secara yang ini. Nah kemudian untuk yang tadi Ari sebutkan di beberapa apa namanya jabatan apa namanya profesi itu juga di SCSN-nya belum terakomodir. Jadi BKN sudah mulai ini, tapi secara teknis tuh kita belum bisa melaksanakan ada beberapa seperti itu. Nah untuk yang apa namanya izin belajar, tugas belajar memang selama ini belum ada gitu ya, yang mengatur apakah boleh atau tidak, siapa yang mengeluarkan gitu. Itu ada di. Jadi ini aja Pak Faris gimana Pak kalau ininya apa? Baik, gini Pak, saya mumpung lagi kumpul semua ya, jadi ini kita menjadi satu pemahaman bersama. Yang pertama, aturan terkait dengan tugas belajar untuk P3K belum ada Pak. Jadi saran saya harus mengikuti PNS. Jadi walaupun belum ada izinnya, barangkali satu saat nanti, karena pencantuman gelar P3 kan sebenarnya itu hanya pencantuman, tidak ada dampak apa-apa ya. Kalau pegawai negeri ada dampak nih, naik pangkatnya lebih tinggi ya, kalau misalkan S1 ke S2, berarti dia bisa ke 4A. Kalau P3K untuk saat ini belum ada dampak apa-apa nih, baru nyantumin aja. Tapi mungkin ya bisa jadi kalau dia menjadi narasumber di satu tempat ya, jadi nanti pembiayaannya setaranya dengan pencantuman gelarnya.
Jadi untuk PNS. ke karirnya belum ada nih Pak, belum ada dampak apa-apa. Jadi seperti orang sih nantumin aja lah, ya nyantumin. Nah nanti dari situ belum ada nih dampak kenaikan gaji juga enggak, naiknya misalkan dari kelas 9 ke kelas 10 juga enggak, belum ada nih, belum ada ketentuan ya. Kita tunggu aja seperti apa perkembangannya. Nah, tetapi untuk ke depan supaya nanti kalau misalkan itu keran itu sudah dibuka dan ECSN juga sudah bisa menyantumkan, saran saya sih tetap mengikuti ketentuan yang ada di PNS gitu ya. Jadi kalau dia ngambil C, C-nya yang sudah berizin ya gitu ya. Kalau misalkan enggak cari yang B aja gitu. Supaya nanti kalau memang regulasinya karena pada akhirnya regulasi itu kan sama ya. Apa yang berlaku di PNS ya berlaku juga di P3K. Cuma untuk saat ini untuk salary dan yang lain-lain belum berdampak nih, berbeda ya. Kita nggak tahu nih. Dulu juga P3K belum ada gaji apa pensiun ya. Potensi itu akhirnya keluar. Jadi kita ke sana, cuman tadi jangan sampai nanti salah tuh. Jadi kalau pengen ngambil sekolah, misalkan yang belajar nih, cari sekolah yang sesuai dengan PNS aja. Apa yang menjadi aturan di sana? Ya harus ada Korlap Dikti, harus akreditasinya tadi sekarang kategorinya B ya. Nah, itu. Terus saya kira P3K jangan ini ya, pokoknya tetap untuk pengembangan kompetensi itu adalah hak semua pegawai ya, baik PNS maupun P3K, karena ASN itu kan sama sebenarnya. Sama apa, serupa tapi tak sama lah ya, P3K dengan PNS itu. Karena dari cuti tidak sama ya, P3K itu tidak selengkap dari PNS. Karena apa? Tidak ada CAP, tidak ada cuti besar, tidak ada CLTN tuh. PNS ada. Tapi semua hak-hak yang lainnya hampir sama gitu. Nah, kita nggak tahu apakah ke depan itu akan sama semua, ya kita nunggu lagi ya regulasinya. Jadi kalau untuk yang tadi, kalau sudah ada ya, yang sudah ada, ya disiapkan aja Pak. Nanti kalau SESN sudah siap, ya sudah kan tinggal kita udah siap gitu. Gitu ya Pak. P3K ada kesempatan, tapi Siap, regulasinya masih belum ada ya. Jadi baru apa ya? menunggu ya. Ya gitu nunggu aja. Ini saya bacakan yang dari chat ya, Siap, siap, Pak. Mas Arief. Izin bertanya Pak, saya Agus dari DPM PTSP. Saya coba cek pencantuman gelar di Mola. Tahapannya masih input berkas dan keterangannya sedang dilakukan proses input usul oleh operator di instansi. Bisa tolong dijelaskan tahapan dan keterangan tersebut. Untuk proses input usul oleh operator di instansi, maksudnya apakah masih ada di dinas atau dinas masing-masing, atau dalam hal ini DPM PTSP, atau masih input di PKPSDM? Terima kasih Pak. Nah ini yang tadi Mas Aris sampaikan ya sebenarnya, tapi perjelas aja Mas Aris. Silakan. Baik, Pak Agus ya, Pak Agus dari DPM PTSP. Jadi kalau statusnya itu masih input berkas, Pak, masih input berkas berarti statusnya itu masih di operator dinas, ya. Termasuk juga kalau statusnya masih simpan berkas, itu juga masih di operator dinas, itu. Jadi kalau yang input berkas sama simpan berkas itu statusnya masih di operator dinas, Pak. Kalau sudah masuk ke kita, nanti masuk ke terverifikasi statusnya, gitu. Itu Pak Agus ya. Bagaimana Pak Agus? Cukup jelas? Pak Agus? Jelas ya? Terima kasih Pak Agus. Selanjutnya nih, saya mau nanya lagi, ada yang nanya nih. Punten, mau nanya, untuk P3K boleh nggak dicantumin gelarnya dari BPKPD? Tuh. Tok, silahkan, yang narasumber dulu nih yang jawab. Boleh nggak dari BPKPD nih, pencantuman gelar untuk P3K? Iya. Sebagaimana tadi disampaikan Pak, untuk P3K itu kan memang di menu yang berbeda nanti pencantuman gelarnya. Kalau PNS kan di menu eh, pencantuman gelar dan penyesuaian masa kerja PG dan PMK. Nah, kalau di P3K nanti masuk ke peremajaan data saja. Peremajaan data ya.
nanti tinggal diremajakan data pendidikan dan gelarnya gitu. Nah, kemudian setelah nanti di approval gitu ya, nanti setelah di approval nanti akan muncul secara langsung pendidikan dan gelarnya. Cuman tadi yang perlu kami tekankan mungkin untuk P3K memang belum ada sipil efek ya untuk pencantuman gelar ini. Dan mungkin kalaupun nanti akan dicantumkan gelarnya ya, kemungkinan gitu pada saat perpanjangan kontrak. Jadi tidak bisa di tengah jalan gitu ya. Seperti itu. Jadi intinya boleh Kak dicantumkan Boleh, Pak. sebenarnya di BPKPD? Boleh, Pak. Silakan dari instansi asal ya, dari BPKPD nanti mengusulkan peremajaan data ke Oh kita. gitu ya. Iya, Jadi tetap prosesnya sama dengan PNS, usulan itu dari BPKPD ya, gitu ya. iya betul, Pak. Ya, begitu nih dari BPKPD ya. Terus, nah kalau surat keterangan dari BKPSDM menghubungi siapa? Surat keterangan Melo Sri Kandi aja tuh Pak, itu mah. Ya silakan narasumber silakan dijawab dulu. Enggak, Pak Tandi atau Pak Aris? Untuk surat Iya, keterangan nih, iya. menghubungi siapa ya ini nih? Ya, surat keterangan disampaikan dari permohonan dari kepala dinas Ya, ke kepala BKPSDM hmm. gitu suratnya gitu ya. Surat Melalui apa keterangannya nih gitu. Pak? Melalui Sri Kandi, Langsung Pak. manual atau gimana? Sri Kandi boleh nanti di situ Boleh ya. kan ada lampiran yang ijazah Hmm. segala macam bisa dilampirkan di situ. Oke ya. Pak, udah jelas ya, Bu Santi, Cirebon, ya. Jadi nggak Eh, usah ngubungin siapa-siapa, Bu. Cukup dari Ibu menyesuaikan tadi persyaratannya. Ada surat dari Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BKPSDM. Nanti kami akan mengeluarkan surat keterangan. Jadi eh, cukup dari itu aplikasi Srikandi sudah bisa kok, Bu. Jadi nggak usah ke BKPSDM lah ya. Yang penting Bapak kalau Bu Santi kalau memang tidak paham mengenai persyaratannya boleh nanti menghubungi Kang Aris atau Mas Tandi. Pak, persyaratannya apa nih supaya nanti nggak apa tidak bisa lengkap gitu ya. Silahkan untuk persyaratannya atau ke Banurul juga boleh. Atau nanti di Takon Gawean ada juga tuh aplikasi kita Pak Bu Santi di Takon Gawean itu ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada jawabannya. Kalau yang sekiranya pertanyaan-pertanyaan itu yang bersifat apa ya dokumentasi misalkan atau persyaratan, insya Allah di situ sudah ada tuh, tinggal dipilih aja ya. Kalau nggak salah sih takon gawean udah di launching ya sebelum apa kapan ya? Sebelum Lebaran ya, kalau nggak salah atau setelah Lebaran kemarin. Nanti di itu aja ya Pak Ibu ya. Ada kita punya punya program takon gawean nih. Nah, di situ bisa menyampaikan keluh kesah Bapak dan Ibu juga boleh nih di situ. Ada nanti adminnya akan menjawab. Kalau memang pertanyaan itu membutuhkan jawaban dari admin, akan diadmin. Kalau enggak dari bot biasanya yang menjawab. Itu ya. Ada lagi nih, satu lagi nih yang dari chat nih kalau ada. Kalau nggak ada, saya kembalikan lagi ke yang ikut secara online. dari YouTube ada pertanyaan, Pak. Atau dari YouTube, mangga saya nggak buka YouTube nih. YouTube ada nggak pertanyaan? Dibacakan aja Mas. Ada di chat. Ini yang dari itu Pak, dari Pak Kasur. Ya. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya Pak, untuk yang lulusan tahun 2005, untuk pencantuman gelar ahli medianya bagaimana? Gitu ya. Langsung dijawab apa gimana Pak? Ya silakan, saya karena nggak buka YouTube itu, Iya. jadi nggak baca. Ini sebenarnya pertanyaannya belum jelas Pak ya. Belum jelas karena sebenarnya tidak ada kaitan antara ahli media dengan gelar gitu ya. Tidak ada kaitan gitu ya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya memang eh, dia lulus tahun 2005 tapi tidak punya izin belajar gitu ya. Tidak punya izin belajar, maka prosedur yang ditempuh adalah sesuai SEBKN nomor 3 tahun 2025 ya. Yang bersangkutan bisa mengajukan pencantuman gelarnya gitu ya. Dengan syarat tadi memiliki ijazah dan transkrip yang asli, kemudian perguruan tingginya adalah perguruan tinggi yang sah dan terakreditasi, dan yang ketiga mendapatkan surat
keterangan telah memiliki ijazah dari Kepala BKPSDM. Nah, kalau misalkan terpenuhi semua persyaratan itu, maka yang bersangkutan bisa mencantumkan gelarnya ya di database kepegawaiannya. Nah, seperti itu. Itu Pak. Untuk yang pertanyaan pertama. Silakan Mas Andi pertanyaan berikutnya. Ya, untuk pertanyaan kedua Pak, di sini dari YouTube dari Eris Siti Robiah. Oh ya, Izin bertanya Pak, untuk pencantuman gelar, apakah ada batas expirednya dari tanggal terbit ijazah? Mengingat tadi harus memenuhi syarat golongan dulu. Jadi untuk pencantuman gelar ini tidak ada batas expirednya, karena kan harus memenuhi apa namanya ketentuan golongan dulu, gitu ya. Nah, kecuali tadi yang untuk misalkan golongan eh, dua, 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 dua 2B 3 tahun ya sampai 2D gitu ya. Itu bisa kalau sudah memiliki S1 bisa melakukan PI penyesuaian ijazah ya, UPKP namanya, ujian penyesuaian kenaikan pangkat dengan ijazah gitu ya. Nah, itu diadakan setiap tahun. Nah, biasanya antar periode di April atau di periode di Oktober salah satunya gitu ya. Jadi untuk tahun ini kemungkinan digeser gitu ya ke Oktober. Kenaikan pangkat dengan ijazah gitu ya. Nah, itu diadakan setiap tahun. Itu Pak, yang pertanyaan kedua Pak. oh ya nih, saya baca nih, udah ada ya, yang ini. Heeh. Yang untuk Pertanyaan dari Rifki Fatah. Izin bertanya, untuk yang sedang aktif kuliah saat ini CPNS, bagaimana mekanismenya Pak? Tadi baru dijelaskan, yang sudah punya ijazah sebelum CPNS saja. Mohon arahannya. Jadi ini dia belum punya ijazah, tapi saat ini sedang aktif kuliah nih. Nah, gimana nih? Tadi kalau nggak salah udah dijelaskan juga oleh Kang Aris, tapi kayaknya harus lebih jelas lagi nih Kang Aris ya. Silakan Kang. Baik Pak, terima kasih. Dari Rifki Fata ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa pencantuman gelar itu berlaku juga untuk bagi yang CPNS yang sudah memiliki jasa pertama ya. Kemudian kedua, bagi CPNS yang sedang melaksanakan tugas akhir, gitu ya. Yang sedang melaksanakan tugas akhir dengan syarat maksimal ya selesai itu 1 tahun sejak PNS. Berarti kalau misalkan CPNS berarti 2 tahun dari CPNS ya. Jadi surat keterangan itu hanya akan diterbitkan bagi 2 kategori itu ya. Kategori yang pertama punya ijazah sebelum diangkat CPNS. Kemudian yang kedua sedang melaksanakan tugas akhir gitu. Jadi bagaimana yang baru mulai kuliah gitu ya. Kalau yang baru mau mulai kuliah itu mengikuti prosedur dari SMN PAN 28 2021 dan Perwal 10 tahun 2022 gitu ya. Dia harus akreditasinya B minimal, kemudian mendapatkan izin dari atasan ya sesuai dengan kebutuhan organisasi misalkan gitu ya. Kemudian terkait juga jadwal perkuliahannya. Kalau jadwal perkuliahannya itu full daring, ya, full daring itu kita masih bisa memperbolehkan, gitu ya. Tapi kalau misalkan perkuliahannya di luar kota, kemudian harus offline, nah itu kita tidak bisa menerbitkan surat tugas belajarnya, karena syarat utama untuk apa namanya izin belajar atau tugas belajar itu adalah tidak mengganggu jam kerja ya, apalagi Bapak Ibu sudah diangkat sebagai CPNS yang jelas terikat oleh aturan dan ketentuan yang berlaku sebagai PNS gitu ya. Salah satunya terkait dengan tugas belajar tadi ya. Jadi untuk yang saat ini sedang kuliah ya, bukan melaksanakan tugas akhir, itu harus ditempuh prosedur permohonan SK tugas belajar seperti itu. Ya, Itu ya. Mas Rifki cukup jelas ya. Ya, jadi tinggal Mas Rifki ingin tahu nih, saat ini lagi tugas akhir atau baru mulai ya. Kalau baru mulai berarti tadi sudah ada
ketentuannya, ikuti saja, dan mudah-mudahan tadi lancar semuanya. Terus yang ini nih UPKP selanjutnya ya dari Mas Nando. Mas Nando, mohon penjelasan berkaitan dengan UPKP. Apakah yang memiliki gelar S2 juga mengikuti UPKP? Nah ini nih. Nah, perlu nggak sih? Silakan, Mas, Mas Tandi, giliran apa Mas Aris? Untuk S2 nih, perlu nggak sih S2 tuh? S2-nya apa dulu Pak? Nanti ya. Kalau eh, Ini ya, nggak pegang. un- ini ada beberapa ya. Kalau yang mungkin fungsional kemarin itu, eh, kalau misalkan golongannya dia masih 3A, itu boleh gitu ya, PKP. Tapi nggak boleh nanti hanya mentok di syarat naik pangkat gitu Pak Ruli ya, bukan untuk jabatan gitu Betul. ya. Jadi itu untuk kita naik pangkat ke 3B apa penambah lah atau apa naik pangkat untuk ke 3B gitu ya. Nah, tapi bukan untuk yang jabatannya ya Pak ya. Ya, kalau yang pelaksana pelaksana nah kalau untuk pelaksana boleh kalau tadi kalau misalkan dia ngasih 3A gitu ya. Benar nggak Kang? Kalau yang pelaksana. Iya. Ya, pelaksana kan. Kalau kalau golongannya sudah 3B, ya pencantuman gelar. Gitu. Itu Pak apa Nando ya. Mau menambahkan Jelas, Mas tadi Mas. Pak Kabit, menambahkan Pak Kabit sebentar. Ya, silakan Pak Ruli. Jadi kalau sebenarnya gini, kalau untuk yang memiliki untuk yang jabatan fungsional, kemudian memiliki ijazah S2, tadi sudah dijelaskan juga bahwa akan mendapatkan penambahan 25% dari kebutuhan kenaikan pangkat kalau linear Pak Kabit. Kalau misalnya linear, misalnya perencana dengan jabatan misalnya magister apa mungkin masih masuk ya magister perencanaan atau apa yang penata ruang dengan planologi segala macam seperti itu. Kecuali kalau profesi, kalau kayak perawat itu tidak dihitung. Kayak tadi kalau perawat itu bidang tidak dihitung. Tapi kalau misalnya linear, misalnya perencana atau misalnya yang analis SMA dengan magister manajemen, itu karena masih linear dengan jabatan fungsionalnya, itu mendapatkan 25% dari kebutuhan kenaikan pangkat. Misalnya dia yang sedang di jabatan muda, berarti dia dapat tambahan 25 poin dari 25% dari 100 berarti dapat 25. Jadi akan cara kenaikan pangkatnya akan lebih cepat Pak Kabit gitu. Kalau dia setelah pencantuman gelarnya diakui kemudian linear itu akan otomatis di sistemnya yang tadi sudah dijelasin Dr. Aris akan menambahkan 25% dari kebutuhan karena kenaikan pangkat. Oke seperti itu Pak Kabit. Ya. Ini untuk Mas Nando udah clear ya tadi ya di slide 6 tadi bahwa untuk pencantuman gelar ya itu minimal 3B. Kalau Bapak saat ini 3A ya tunggu sebentar lagi ya 3B baru dimasukkan. Dan tidak perlu UPKP ya. Kalau untuk pencantuman gelar biasa aja nggak usah. Itu ya tunggu sampai 3B. Kalau fungsional, nah ini tadi yang seperti Pak Ruli tadi bilang. Ya kalau fungsional agak berbeda. Tapi kalau misalkan pelaksana atau struktural nggak usah. Ya kayak saya juga kemarin dari 3D, wah supaya bisa ke 4A ya udah ajukan pencantuman gelar sehingga nanti pangkat terakhirnya di 4A gitu ya. Pak Kabit izin, Eh, Pak Kabit, sampai jam berapa ini saya batasi dulu nih. Pak Kabit izin dulu Pak. Ya. Ini terkait yang pertanyaan tadi yang Rifki Tata, saya agak ini Pak, mungkin tadi Oh penjelasannya gini, perlu dikoreksi ya. Rifki Tata ya ini yang bertanya tentang aktif kuliah saat Ya, CPNS. ya Ya itu silakan Mas saya Aris. agak koreksi sedikit Pak. Koreksi. Jadi di perwal kita itu kan mengatur bahwa syarat untuk mengajukan perkuliahan atau tugas belajar itu kan minimal 2 tahun, ya minimal 2 tahun. Jadi kalau kita paksakan untuk menerbitkan SK tugas belajar untuk Mas Rifki Tata ini dimungkinkan akan bertentangan dengan perwal kita Pak. Jadi mungkin mohon arahan Pak Kabit ini apakah cukup dengan surat keterangan saja ya, cukup dengan surat keterangan dengan syarat yang bersangkutan kuliah tidak mengganggu jam kerja gitu. Seperti itu Pak, mohon arahannya Pak. Mungkin tambahan juga Mas Aris. Hmm. Jadi gini ya,
kalau udah jadi CPNS, ya jangan ngambil kesempatan untuk sekolah dulu, sabar ya, tunggu 2 tahun. Ini sih yang terjadi, udah sekolah, ikut tes lulus nih, ya. Kan ini saya salah nggak sih? Orang saya dulu juga nggak tahu diterima apa nggak jadi pegawai negeri. Saya lagi sekolah, tapi nggak selesai juga dalam 1 tahun gitu ya. Ya kan? Nah, ini perlu nanti akan ada solusi-solusi tersendiri ya Mas Aris ya. Barangkali akan kita sepakati juga dengan instansi yang lain supaya tadi kita sama nih pemahamannya. Apakah nanti perlu nggak sih ada tugas belajar gitu ya? Kan CPNS nih gitu. Tapi dibilang 1 tahun enggak ya. Lewat 1 tahunnya nih kemungkinannya sampai dengan PNS pengangkatan belum selesai saya. Tapi terus gimana? Apakah gara-gara jadi CPNS saya harus berhenti gitu? Nah ini perlu pemikiran bersama ya Mas Arief ya. Mungkin akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya di apa namanya di kegiatan kita rencana akan ada pertemuan-pertemuan ya. Jadi ini harus sesuai apakah cukup dengan atasannya atau seperti apa? Apakah atasannya juga punya kewenangan untuk mengizinkan apa tidak gitu ya. Nah, ini juga perlu kita hati-hati supaya tadi eh, jangan merugikan pegawai lah. Pegawai udah capek sekolah, udah mengeluarkan pembiayaan, biaya dewek ya, biaya sendiri. Tapi pada akhirnya tidak mendapatkan manfaat ya, atau mungkin malah menjadi sesuatu yang bertentangan lah ya dengan apa yang diharapkan oleh yang bersangkutan. Jadi ini mohon izin Bapak, Ibu untuk hal yang seperti ini, CPNS ya, misalkan tadi CPNS-nya tahun 2024 saat ini tinggal 1,5 tahun lagi nih mau selesai nih karena keburu waktu kemarin itu saya udah sekolah duluan soalnya gitu ya. Nah ini nanti akan kita bahas tersendiri ya dengan tim supaya tadi dengan inspektorat juga barangkali ya supaya tadi jangan sampai kata BKM boleh, kata instansi lain tidak boleh kan jadi repot ya. Apalagi nanti berkaitan dengan pengembalian pembiayaan kalau misalkan yang bersangkutan nanti sudah disetujui kenaikan pangkatnya, ternyata ada yang salah nih, jadi dibatalin, akhirnya pengembalian. Nah, itu jangan juga sampai seperti itu ya. Izin untuk yang CPNS, sabar ya sebentar, tapi insya Allah lah akan memberikan tanggapan yang sesuai dengan ketentuan supaya tadi Bapak dan Ibu tidak dirugikan untuk yang CPNS saat ini. Terus untuk yang tadi ya pencantuman gelar 3B betul lah udah itu sih udah paten ya. Kalau Bapak 3A ya nunggu. Kalau Bapak udah punya tunggu 3B, sabarlah 4 tahunan ya. Nggak lama, tapi langsung pencantuman gelar dan setelah itu Bapak sudah bisa mendapatkan gelar pencantuman gelar di jenjang yang lebih tinggi. Terus ini dari DP3APPB, wah ini panjang banget nih. Berarti intinya untuk CPNS hanya berlaku yang sudah memiliki yang lebih tinggi atau tengah. Ya, setuju. Itu ya. Untuk yang aman ya, bukan ini yang aman ya. Yang aman itu CPNS itu yang sudah punya ijazah, silahkan. Tapi tetap CPNS 3A kalau dia S2 nunggu 3B. Tapi surat keterangannya bisa sekarang diurus. Ya, jadi tinggal nanti kalau udah 3B, tinggal kasih suratnya aja. Sudah tidak perlu lagi surat keterangan karena surat keterangannya kan sudah diurus sekarang ya. Atau yang saat ini sedang menggelar tugas akhir ya, silahkan nih surat akhir nanti tinggal disesuaikan ya dengan jadwal tadi selesainya tugas gitu. Untuk yang saat ini lagi bersemangat ya, waduh saya CPNS tapi jangan galau ya, insya Allah kita akan memberikan apa ya solusi yang terbaik ya supaya tadi Bapak dan Ibu bisa tenang ya. Kalau pada akhirnya tidak sesuai dengan harapan ya tadi yang penting sesuai ketentuan Pak. Karena sesuai ketentuan kadang-kadang tidak menyenangkan, tetapi pada akhirnya menenangkan gitu. Tapi kalau kita sebaliknya nih tidak sesuai ketentuan menyenangkan, tapi akhirnya tidak tenang, tidak menenangkan gitu. Karena apa? Ada kesalahan-kesalahan prosedur gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu demikian. Ini ada satu lagi nih terakhir Mas Tadi. Masih banyak Pak pertanyaan dari YouTube Oh, Pak. gini Masih aja. beruntun. Kalau masih banyak akan kita rangkum ya. Nanti akan kita share ya. Kita share lagi pertanyaan-pertanyaan tadi melalui itu Pak aplikasi itu ya. Takon gawean ya. Barangkali ini juga bisa dimasukkan di sana. Nanti Bapak dan Ibu wajib nih. Jadi supaya lebih dekat dengan kami ya
Jadi pengennya kami sih Bapak dan Ibu nggak usah ke sini kalau pengen konsultasi, cukup dari aplikasi sehingga Bapak dan Ibu bisa melakukan konsultasi sambil bekerja. Nah, kalau ke sini kan harus ke sini ya, waktu ke sini, udah ke sini nggak ada orangnya gitu ya. Atau seperti apa? Jadi mubazir nih waktunya. Tapi mudah-mudahan dengan aplikasi yang kita bangun eh, akan ada kemudahan dan kalaupun harus ke sini memang tidak terpecahkan lewat itu gitu ya. Butuh kebijakan lebih tinggi. Nanti sampaikan ke kami, nanti akan kita diskusikan dengan pimpinan kira-kira jalan keluarnya seperti apa. Jadi yang ke sini itu benar-benar yang urgent dan yang memang penting gitu ya, penting banget gitu. Kalau yang sekiranya tadi yang sifatnya prosedural dan yang lain-lain bisa dari aplikasi gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu karena ini juga ada jam 11. Nanti jangan lupa absen Bapak dan Ibu dapat sertifikat 3JP ya kalau nggak salah ya. 4JP ya, 4JP. 4JP 3JP Mas Aris. Tadi mulai jam 9 gitu ya. 3JP berarti ya. 3JP biasanya, Pak. 3JP ya. Dan lumayan lah Alhamdulillah mudah-mudahan sih bisa meningkatkan tadi ya penilaian untuk manajemen talenta, merit sistemnya ya Bapak dan Ibu. Saya kira itu ya Bapak dan Ibu, mohon maaf nih belum bisa membacakan keseluruhan. Nanti akan kita sampaikan juga lah eh, di ini kalau bisa memungkinkan hari ini selesai bisa dengan itu ya, dengan materi ya. Kalau enggak nanti di aplikasi Takon Gawean insya Allah akan kami sampaikan. Itu ya Bapak dan Ibu. Jangan lupa follow Instagram kami. Bisa juga nanti pertanyaan-pertanyaan dari Instagram kami ya. Instagram ataupun dari YouTube. Nanti mungkin akan kita bantu juga jawaban-jawaban yang dari YouTube. Dan mudah-mudahan kerjasama kita makin baik, makin erat. Dan kami bisa melayani Bapak dan Ibu semua sesuai dengan harapan. Dan mungkin ini karena Bu Kaban tadi menitipkan saya untuk menutup, sekalian untuk menutup aja barangkali ya, Mas Aris dan Mas Andi. Ya. Ini double nih sebagai moderator dan juga penutup, nggak apa-apa ya Bapak dan Ibu ya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya mengikuti. Nanti akan kita jadwalkan 1 minggu sekali ya. 1 minggu sekali untuk setiap permasalahan. Materinya nanti bisa juga kenaikan pangkat, bisa terkait dengan TPP, bisa berkaitan dengan disiplin. Japung Mudah-mudahan yang banyak, Pak. Japung, Pak. ya berkaitan dengan pelayanan kepegawaian. Baruli. Apa ini? Siap. Satu lagi, mau nanya Pak, ada karyawan yang sudah lulus kuliah, boleh langsung pencantuman gelar tidak? Berhubung lanjut profesi, apakah terima sekalian profesi? Mau dijawab sekarang atau gimana? Pak Ruli mau berkenan ini? Ya, dari channel nih. Ya, kayaknya untuk P3K belum ada. Fitriansah. Nanti aja ya, dari situ ya. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas segalanya, kerjasamanya. Kami atas nama pimpinan BKPSDM Kota Cirebon mengucapkan terima kasih atas dan mengucapkan terima kasih dan juga apresiasi tinggi-tingginya kepada pengelola kepegawaian yang senantiasa eh, tidak pernah lelah untuk selalu bekerja sama dengan kami dan juga untuk teman-teman kalau memang ada sesuatu hal bisa langsung ke aplikasi tadi ya. Demikian saya tutup kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.